Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Fatmalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lintas budaya. Nah, jadi apa sih manajemen lintas budaya itu? Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Nah, budaya itu sendiri dapat diartikan sebagai budaya adalah kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Contohnya, perempuan di masyarakat India memakai kungkum di dahi mereka. Nah, jadi di dalam lintas manajemen itu ada beberapa faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen lintas budaya antara lain 1. Agama. Agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan bersama dan ritual yang berkaitan dengan ranah suci. Terus yang kedua ada bahasa. Bahasa merupakan elemen penting dari budaya itu, mencerminkan sifat dan kekayaan. Terus yang ketiga ada pendidikan. Maksudnya, belajar dan berbagi melalui pelatihan atau pengamatan secara bertahap dan internalisasi disebut pendidikan. Terus yang keempat ada filsafat politik. Pemerintah lokal, aturan dan peraturan yang ditetapkan juga aktif berpartisipasi untuk praktek budaya. Terus yang kelima ada filsafat ekonomi. Ekonomi adalah tulang punggung masyarakat dan budaya. Terus yang keenam ada struktur sosial. Maksudnya struktur sosial masyarakat mengacu pada organisasi dasar sosialnya. Nah, terus di dalam manajemen lintas budaya itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu dominan budaya. Dominan budaya maksudnya meresap dan meluas ke seluruh negara. Terus yang ketiga ada subkultur. Artinya ada dalam budaya yang dominan. Terus yang keempat ada budaya organisasi. Maksudnya dalam budaya dominan setiap organisasi akan memiliki budaya sendiri yang berbeda. Budaya tata adalah berbeda dari Invoice, sedangkan Infosys tidak sama seperti Wipro. Terus selanjutnya ada kerja budaya. Maksudnya setiap profesi membawa budaya sendiri dan melintasi budaya yang dominan. Terus selanjutnya ada pentingnya sensitivitas budaya. Setiap manajer internasional perlu tahu tentang perbedaan budaya antar negara-negara agar dapat 1. Berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan, pemasok, rekan bisnis, dan mitra di negara-negara lain dan karyawan asing. Terus selanjutnya melakukan negosiasi dan memahami nuansa postur awal dari pihak lain dalam negosiasi. Selanjutnya ada memahami standar etika dan konsep tanggung jawab sosial di berbagai negara. Dan yang terakhir, memahami kebijakan pengaruh untuk promosi bisnis pemerintah lokal, serta memahami bagaimana orang menafsirkan riset pasar suatu informasi lainnya. Nah, selanjutnya ada faktor budaya organisasi. Yang pertama, tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, ada tantangan kompetitif. Yang ketiga, ada variabel nasional. Dan yang keempat, ada variabel sosial, budaya seperti agama yang berbeda, bahasa, pendidikan dan lain-lain. Nah, tadi sedikit penjelasan saya tentang manajemen lintas budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.